Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saitor Yahya, mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang metode assessment center yang sudah saya pelajari selama kurang lebih setengah semester ini. Saya akan menjelaskan mulai dari pengertian assessment center itu apa, kemudian kegunaan assessment center itu untuk apa aja. Kemudian, mengapa sih assessment center itu penting bagi calon sarjana psikologi, terus menjelaskan pengukuran dalam assessment center, dan contoh kasus atau situasi yang memerlukan assessment center. Oke, di sini ada pengertian assessment center. Jadi, assessment center itu adalah metode penilaian untuk memprediksi perilaku, kompetensi, dan kinerja di masa yang akan datang. Nah, fokusnya itu ada pada penilaian perilaku nyata dan kompetensi yang muncul atau kompetensi yang terlihat, yang dapat dilihat dari psikometri dan tes psikologi dan juga dapat menggunakan simulasi kerja nyata atau misalnya bisa menggunakan simulasi berdiskusi di dalam kelompok yang harus memecahkan suatu masalah tertentu. Nah, nantinya di situ para asesor itu akan menilai observer yang sedang berdiskusi memecahkan masalah. Selanjutnya, ada kegunaan assessment center. Biasanya assessment center itu digunakan untuk seleksi karyawan, promosi jabatan, dan pengembangan individu. Nah, dalam seleksi karyawan ini, assessment center itu digunakan untuk mengevaluasi kandidat dalam proses rekrutmen. Misalnya, memastikan kayak kompetensi kandidat ini tuh sesuai nggak sih dengan posisi yang akan dia isi nantinya. Kemudian jika dalam promosi jabatan, assessment center itu sangat membantu organisasi untuk melihat kandidat mana sih yang kompetensinya lebih tinggi dan kandidat mana sih yang lebih cocok untuk mengisi jabatan tersebut dan nantinya saat mengisi jabatan tersebut itu lebih berkembang. Kemudian menggunakan assessment center itu menurut saya hasilnya sangat lebih objektif dibandingkan dengan semata-mata rekomendasi dari atasan. Karena kan atasan kan tidak melakukan tes seperti assessment center atau tidak mengamati perilaku secara mendetail seperti assessment center. Kemudian jika ada kandidat yang ingin promosi naik jabatan tetapi kompetensinya beda tipis, assessment center itu bisa menilai dari aspek lain, misalnya seperti aspek perilaku. Di situ pasti akan terlihat mana perilaku kandidat yang lebih unggul itu misalnya si A atau si B. Nah, di situ bisa menjadi keputusan akhir yang akan direkomendasikan untuk promosi jabatan. Mengapa sih penting bagi calon sarjana psikologi menguasai assessment center? Yang pertama itu kompetensi profesional. Jika calon sarjana psikologi menguasai assessment center, otomatis meningkatkan kredibilitas dan keahlian sebagai praktisi psikologi profesional yang nantinya dia bisa meneruskan mengambil sertifikasi assessment center sehingga dia menjadi asesor. Kemudian yang kedua itu peluang karir. Jika calon sarjana psikologi menguasai assessment center, otomatis membuka kesempatan bagi dirinya sendiri untuk bekerja di bidang konsultan, HR, dan pengembangan SDM organisasi. Nah, yang ketiga, sebagai dasar sebelum sertifikasi assessment center atau sebagai dasar untuk mengikuti sertifikasi assessment center. Yang keempat adalah keunggulan kompetitif. Jadi calon sarjana psikologi yang menguasai assessment center itu otomatis dia itu lebih unggul dibanding calon sarjana psikologi yang tidak mempelajari assessment center atau tidak menguasai assessment center.
Selanjutnya, mengukur kompetensi dalam assessment center. Jadi, di assessment center itu yang diukur itu bukan sekedar kemampuan, tetapi kompetensi. Nah, kompetensi itu adalah gabungan dari pengetahuan dan keterampilan yang dapat diukur di dalam assessment itu diukur dengan psikometri atau tes psikologi. Kemudian ada hal lain yang diukur di assessment center, yaitu perilaku. Perilaku itu diukurnya dinilai secara langsung oleh para asesor melalui simulasi kerja nyata. Semuanya itu diukur dari perilaku yang terlihat atau perilaku yang muncul berdasarkan kamus kompetensi dan indikator perilaku di dalamnya. Misalnya komunikasi. Komunikasi itu bisa dilihat dari individu yang mendengarkan pendapat orang lain dan saat ia menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, metode assessment center. Yang pertama itu ada psikometri tes psikologi. Ini tuh untuk mengukur aspek intelijensi dan kognitif. Kemudian yang kedua itu pelaksanaan simulasi. Seperti misalnya itu simulasi kerja nyata jabatan yang akan diisi oleh kandidat. Kemudian yang ketiga itu observasi dan penilaian. Di sini itu asesor itu mengamati observer dan menilai perilaku mereka berdasarkan indikator kompetensi. Yang keempat itu wawancara. Nah, di sini itu multi-tools itu artinya tidak menggunakan satu metode saja, tetapi menggunakan beberapa metode. Kemudian multi-rater artinya jadi tidak hanya satu penilaian oleh satu asesor saja, tetapi menggabungkan penilaian dari asesor lain untuk menghindari dia subjektif dan untuk membuat laporan supaya hasilnya objektif. Terakhir, kasus dan kesimpulan. Contoh kasus atau situasinya itu perusahaan ingin melakukan promosi jabatan kepada karyawannya, namun kandidatnya itu memiliki kemampuan yang mirip. Nah, assessment center ini di sini akan melakukan yang pertama menilai kompetensi untuk melihat kompetensi tertinggi dari beberapa kandidat dengan cara menggunakan psikometri atau tes psikologi. Kemudian cara yang kedua itu asesor akan meminta observer untuk melakukan simulasi kerja nyata. Di situ asesor itu akan menilai kompetensi dan perilakunya si observer yang sedang melakukan simulasi kerja nyata. Jadi kesimpulannya jika menggunakan assessment center itu keputusannya pasti bakal lebih objektif. Kemudian assessment center juga menilai kompetensi dan juga perilakunya beda dengan yang tidak melakukan assessment center. Sekian paparan video yang bisa saya sampaikan tentang pemahaman metode assessment center yang saya pelajari selama setengah semester ini. Terima kasih.